Assalamualaikum Taretan, jumpa lagi di video Umi. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Kemarin ada salah satu teman Umi yang WA Umi nanya gimana cara Umi ngatur keuangan. Dari video yang Umi share di kemarin itu, Umi ngasih beberapa tips untuk menabung. Dan teman Umi ini bertanya pada Umi tentang apa sih manfaat tabungan-tabungan yang Umi berikan itu. Bahkan dia minta untuk Umi menjabarkan semua tabungan yang Umi punya. Kira-kira kasih nggak ya? Oke, untuk kalian yang penasaran bagaimana Umi mengatur keuangan sehingga aman tanpa hutang atau tiada pinjaman sekalipun, ya, Umi akan beberkan sedikit demi sedikit dan akan jelaskan apa saja manfaat tabungan yang Umi rencanakan. Sekarang sudah tanggal tua, bentar lagi tanggal muda, yuk kita evaluasi apa saja sih pengeluaran yang sudah kita keluarkan selama 1 bulan ini. Jadi pada saat awal kita terima gaji, kita sudah bisa memanfaatkan dan juga menganggarkan sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Oke, tanpa panjang-panjang lebar, yuk langsung ditonton videonya. Hai semuanya, sebelum Umi jelaskan, yang penasaran bagaimana itu buku kas? Nah ini dia ya yang namanya buku kas. Bunda dan teman-teman bisa beli ini di toko fotokopi atau toko buku ya. Khusus buku kas ini bertepatan dengan tahun kelahiran anak Umi yang ketiga. Biasanya Umi menulisnya di awal buku sampul ini, hanya sebagai pengingat aja dan kenang-kenangan ya bun. Nah untuk dalamnya seperti ini ya bun, bisa langsung ditulis sesuai dengan kebutuhan. Satu buku ini bisa dipakai 2-3 tahun tergantung banyaknya catatan yang ditulis ya bun. Oke, cukup pengenalan tentang buku kasnya, yuk langsung disimak. Oke, intinya Umi menabung ada 3 macam atau 3 kategori ya bun, yang memiliki manfaat dan perannya masing-masing yang gak bisa disepelekan karena ini membantu Umi agar tidak bingung dalam keuangan. Yang pertama yaitu tabungan tahunan, kedua tabungan 5 tahunan, dan yang ketiga tabungan jangka pendek. 3 tabungan ini wajib dipisah tiap bulannya agar kebutuhan yang sudah direncanakan bisa terbayarkan dengan lebih mudah tanpa bingung dan tanpa harus berhutang. Yang pertama, untuk apa sih tabungan tahunan itu? Biasanya Umi buat atau Umi anggarkan untuk tabungan kebutuhan sekolah anak. Misalnya untuk awal masuk pondok. Nah, awal masuk pondok Umi anggarkan terdahulu sebelumnya supaya nanti saat masuk pondok Umi lebih mudah dalam mengelola keuangan. Serta biasanya juga untuk kebutuhan tahunan di ajaran baru, misalnya untuk beli buku, beli tas, sepatu yang wajib Umi beli atau Umi ganti. Jadi sebelum membeli semuanya sudah ada tabungan ya bun. Yang kedua adalah untuk tabungan hari raya. Nah ini nih yang ditanyakan teman Umi, untuk apa sih nyimpan lagi? Kan sudah dapat jatah THR yang diberikan dari kantor. Oke, cek dan dicek lagi ya. Emangnya jatah THR dari kantor segede apa sih? Kalau memang besar dan dirasa cukup, coba dirincikan lagi dengan kebutuhan kita selama hari raya itu. Pastikan apa benar-benar cukup atau malah kurang banyak. Cek lagi ya. Kalau kurang, memangnya ada tambahan lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, bisa Bunda dan teman-teman lainnya dicek sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk kebutuhan THR biasanya Umi anggarkan untuk membeli
baju baru anak. Jadi kalau untuk baju baru anak kayaknya wajib untuk Umi ya, karena kasihan kalau anak-anak gak ganti baju. Beda dengan Umi dengan Abi. Kalau Umi Abi sendiri jarang beli tiap tahun karena memang Umi pakai apa yang masih layak Umi pakai. Cuma tinggal match and matchingkan saja apa yang menjadi kebutuhan Umi. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk cat permak rumah. Pasti ada aja dong yang mau dibeli. Kemudian ada kebutuhan kue. Kebutuhan kue juga pasti ada untuk kita beli untuk menerima tamu di rumah. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada ampau. Untuk ampau memang Umi dan Abi rutinkan untuk mengeluarkan di tiap tahunnya, walaupun itu hanya sedikit ya. Ampau ini biasanya Umi bagi-bagikan untuk kedua orang tua, baik itu orang tua kandung maupun mertua. Ada keponakan dan keluarga sanak lainnya yang bersinggah atau main di rumah. Dan yang paling penting yaitu zakat fitrah. Akan terasa berat kalau kita sudah banyak anak, tahu-tahu karungan beras yang harus dibeli untuk dikeluarkan zakatnya. Umi pasti akan nyelipin beberapa rupiah sebagai pelengkapnya. Jadi semua kebutuhan untuk THR sudah terperinci untuk zakat. Selanjutnya untuk tabungan kendaraan. Biasanya kebutuhan kendaraan itu ada aja ya untuk tahunan ataupun 5 tahunan. Misalnya seperti pajak tahunan, perpanjangan SIM, perawatan servis, serta pajak 5 tahunan. Kenapa sih Umi anggarkan ini semua? Karena Umi mempunyai 1 sepeda motor dan juga 1 mobil di rumah ya. Akan terasa berat jika tiap tahun Umi keluarkan untuk pajak motor dan sekaligus mobil dalam waktu yang bersamaan. Apalagi pajak 5 tahunan yang anggarannya bisa 2 kali lipat dari pajak tahunan. Nah, di sini siapa yang sering kewalahan dalam membayar pajak yuk? Ya, karena kita belum menganggarkan semua itu. Kalau keuangan kita berlebih gak masalah, tapi untuk keuangan yang cukup seperti Umi, wajib untuk menganggarkan lebih awal agar semuanya bisa terlunasi tanpa kredit. Nah, yang belum kepikiran untuk menganggarkan kendaraan, bolehlah mulai atur dari bulan Desember ini ya. Jadi, untuk anggaran kendaraan ini masuk di anggaran tabungan tahunan dan 5 tahunan sekaligus ya Bun. Jadi kalau ada yang tanya untuk apa tabungan 5 tahunan ini, ya untuk kendaraan. Atau kalau Bunda ada rencana sesuatu di beberapa tahun ke depan, bisa dianggarkan di tabungan dari sekarang ya Bun, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, apa sih tabungan jangka pendek itu? Tabungan jangka pendek biasanya Umi tulis untuk tabungan bulanan dan juga tabungan dadakan. Nah, tabungan ini biasanya boleh dibilang bukan tabungan ya, tapi hanya sebagai ban serep saja, terutama untuk tabungan dadakan, biasanya untuk menyiasati keperluan dadakan. Jadi, gak ada lagi kebingungan ketika ada keperluan di luar rencana. Gak akan bingung dan pastinya bebas dari yang namanya hutang. Untuk keperluan bulanan sendiri, biasanya Umi anggarkan untuk bulanan pondok. Nah, Umi punya anak yang sekolah di pondok, wajib kayaknya kalau untuk menganggarkan semua perincian biaya pondok. Dan ini juga berlaku untuk bunda-bunda yang memiliki putra-putri yang bersekolah, biasanya sekolah-sekolah swasta ya. Untuk sekolah-sekolah swasta kayaknya hampir sama dengan perincian pondok. Biasanya untuk pondok sendiri Umi tulis untuk syahriah pondok, dan juga ada untuk SPP sekolah pondok, dan juga ada semacam untuk uang saku. Nah, uang saku ini uang saku bulanan, langsung Umi transfer per bulannya. Dan selanjutnya ada keuangan untuk biaya sambang. Nah, biaya sambang di sini wajib Umi tabung agar nanti pada saat menyambang atau jadwal sambangan gak bingung lagi
atau kehabisan uang di tengah jalan. Semuanya sudah Umi pisah sesuai posnya masing-masing dan sesuai nominalnya masing-masing. Nah, untuk bunda di rumah yang punya anggaran seperti ini bisa dianggarkan dan diposkan masing-masing ya bun. Selanjutnya Umi anggarkan untuk perawatan pribadi. Nah, perawatan pribadi Umi biasanya hanya sebatas dengan pijat. Karena apa? Umi kan sudah punya 3 anak. Jadi kayaknya Umi wajib dan rutin untuk pijat agar badan-badan Umi bisa fresh kembali dan bisa berenergi lagi. Nah, untuk bunda semuanya bisa tuh disesuaikan apa perawatan pribadi keluarga bunda. Nah, kalau untuk pijat sendiri biasanya yang paling rutin itu adalah adik Via. Karena adik Via sangat aktif, jadi Umi anggarkan untuk tiap bulannya pasti akan pijat. Biasanya tuh bukan 1 kali, bahkan bisa lebih. Untuk keluarga Umi sendiri juga akan ada pijat yang nggak mungkin di tiap bulannya untuk pijat, mungkin 2 bulan sekali atau bahkan ada yang tiap bulan seperti Abang Haki atau Abang Sodik. Jadi ya memang wajib untuk Umi anggarkan, dan biasanya anggaran ini menghabiskan keuangan 200.000. Nah, untuk anggaran pijat ini disesuaikan dengan daerah kota masing-masing ya bun. Selanjutnya, apa sih fungsi tabungan dadakan ini? Untuk tabungan dadakan sendiri, Umi anggarkan untuk tabungan bulanan tetap dan juga untuk tabungan bulanan tidak tetap, yang semuanya Umi anggarkan sama-sama 100.000. Untuk tabungan bulan tetap, biasanya Umi anggarkan untuk investasi emas. Nah, investasi emas ini untuk persiapan anak-anak Umi untuk biaya kuliah, atau kalau bunda-bunda untuk biaya lainnya boleh tuh anggarkan pengeluaran tetap untuk menyimpan di tiap tahunnya atau di tiap bulannya. Kalau untuk tabungan tidak tetapnya sendiri, biasanya Umi gunakan untuk kebutuhan lainnya yang tidak terencana, yang mungkin membutuhkan keuangan di luar dari jadwal yang kita buat. Nah, bisa tuh dipakai untuk biaya bulanan tidak tetap. Untuk selanjutnya yaitu ada tabungan refreshing. Nah, tabungan refreshingnya ini sebenarnya hampir sama dengan tabungan perawatan pribadi. Boleh tuh dipisah tabungan pribadi ataupun tabungan refreshing sendiri. Kalau Umi sendiri sih gak dipisah ya, hanya menganggarkan tabungan dipijat saja, karena di tiap bulannya pasti akan ada sisa yang tidak pijat. Jadi Umi bisa pakai sisa dari anggaran uang pijat ini. Nah, itu tadi semua rincian tabungan yang Umi rutinkan di tiap bulannya. Untuk bunda-bunda dan teman-teman lainnya bisa ditiru, bisa diambil poin-poin terpenting yang belum terencanakan waktu bunda dan teman-teman menganggarkan keuangan. Untuk yang lainnya, bagaimana Umi mengaturnya dalam buku kas dan bagaimana perinciannya di buku kas, Umi akan buatkan video part 2-nya di episode selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian saja video dari Umi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Umi minta maaf. Untuk yang punya kritik dan saran bisa komen di kolom komentar, ataupun bisa DM maupun bisa langsung WA ke Umi. Sekian saja dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.